Film The Invisible Guest ini menceritakan tentang seorang pengusaha sukses yang dituduh melakukan pembunuhan terhadap selingkuhannya dan seorang pengacara yang mencoba memberikan pembelaan. Nah, agar bisa membela kliennya ini, kliennya harus menceritakan semua apa yang terjadi secara detail dan juga jujur. Agar nantinya mereka bisa menyelesaikan sebuah puzzle atau teka-teki tentang siapa pelaku pembunuhan yang sebenarnya dan membebaskan kliennya ini dari tuduhan itu. Bagaimana ceritanya dan seperti apa cerita ini berakhir? Kita akan bahas alur cerita film The Invisible Guest. Scene dibuka dengan menampilkan seorang pengacara yang bernama Virginia Goodman. Dia sedang mengunjungi apartemen kliennya yang bernama Adrian Doria. Pengacara Adrian itu sebenarnya adalah Felix Leiva, tapi Virginia ini datang untuk mewakili Felix, karena Felix sedang ada urusan yang lain. Adrian terlibat kasus pembunuhan Laura Vidal yang merupakan selingkuhannya sendiri. Tapi Adrian tidak merasa bersalah dan dia mengatakan kalau dia telah dijebak. Nah, untuk membela Adrian, Virginia harus mengetahui cerita yang sebenarnya dan juga cerita yang lebih detail dibanding sebelumnya. Karena cerita Adrian sebelumnya itu masih memiliki banyak celah sehingga Adrian masih bisa saja kalah dalam persidangan. Terlebih lagi, akan ada saksi baru yang akan datang yang tidak diketahui siapa orangnya. Jadi Virginia mendesak Adrian untuk menceritakan yang sebenar-benarnya. Nah, jadi ceritanya mereka datang ke sebuah hotel karena instruksi dari orang misterius yang mengetahui perselingkuhan mereka dan dia mencoba untuk memeras mereka, yaitu dia meminta 100.000 euro. Adrian mengikuti kemauannya, tapi tiba-tiba dia mendapatkan pesan dari ponsel Laura yang telah dibuang. Merasa ini adalah jebakan, mereka berusaha untuk buru-buru pergi. Tapi kepala Adrian dibenturkan oleh seseorang ke cermin, dan setelah dia bangun dari pingsannya, dia menemukan Laura telah tewas dengan luka di kepalanya yang diakibatkan oleh benda tumpul, dan juga uang yang berserakan di sekitarnya. Setelah itu polisi datang. Dan dikarenakan hanya ada Adrian dan Laura yang ada di dalam, polisi mencurigai Adrian sebagai tersangka atas kasus pembunuhan terhadap Laura. Karena menurut laporan polisi juga, selain hanya Adrian yang ditemukan ada di dalam, ada saksi yang mendengar suara teriakan, tapi tidak ada seorang pun yang meninggalkan ruangan. Kamarnya juga terkunci dari dalam dengan rantai pengaman. Tidak ada juga tanda-tanda kalau jendelanya dibuka dari dalam. Karena pegangan jendelanya dicabut oleh petugas hotel karena musim dingin. Dan juga tidak ditemukan kerusakan pada jendelanya. Jadi berdasarkan ceritanya Adrian, pembunuh selingkuhannya ini menghilang begitu saja tanpa jejak. Nah, disinilah keanehannya. Bagaimana mungkin pembunuhnya bisa masuk tanpa dikenali dan juga bisa keluar tanpa meninggalkan jejak? Staf hotelnya juga bilang hanya Adrian yang memiliki kunci kamar hotel tersebut. Jadi menurut Virginia, pengakuan dari Adrian ini seperti dibuat-buat. Sehingga dia sekali lagi mendesak Adrian untuk menceritakan yang sebenarnya dan sedetail mungkin. Lalu Virginia menunjukkan sebuah surat kabar yang berisi tentang kasus orang hilang yang bernama Daniel Garrido. Yang Virginia tahu kalau kasus ini berkaitan dengan kasusnya. Dan benar aja ada kaitannya, Pak. Jadi ada pembunuhan lain di balik kasus pembunuhan yang ini. Ini bermula sekitar 3 bulan yang lalu. Tentang Adrian yang mengaku kepada istrinya kalau dia sedang di Paris yang padahal dia sedang berada di kabin bersama dengan selingkuhannya. Saat dalam perjalanan mereka menuju bandara, Adrian mulai menyadari sejak dia bertemu dengan Laura, hari-harinya selalu dipenuhi dengan kebohongan. Karena dia selalu membohongi istrinya. Tapi Laura bilang, kita yang menginginkan ini, jadi kita baik-baik saja. Dan tiba-tiba ada seekor rusa yang menyeberang, sehingga Adrian mengambil jalur lain dan menyebabkan kecelakaan. Ketika mereka mengecek mobil tersebut, mereka menemukan seorang pemuda yang sudah tak bernyawa lagi. Adrian kemudian pengen nelpon polisi, tapi hal itu dihentikan oleh Laura, karena bisa aja Adrian yang akan ditangkap. Dan kalau udah ditangkap, Adrian akan kehilangan semuanya, termasuk anak istrinya dan juga karirnya. Dan karena nggak ada saksi juga, mereka berencana untuk kabur dari tempat itu. Tapi mobil mereka nggak mau menyala. Dan ternyata ada mobil yang akan datang. Untungnya Laura punya ide. Dia menyembunyikan mayat Daniel, lalu berpura-pura kalau mobil mereka berdualah yang saling berbenturan. Saat pengemudi itu datang, ponsel Daniel berdering. Laura pun berpura-pura mengangkat panggilan telepon itu. Tapi ternyata ada darah yang menetes dari mobil tersebut.
Lalu saat orang itu menghampiri Laura untuk memastikan kalau semua baik-baik saja, Laura mencoba untuk menutupi jejak darah itu. Dan setelahnya orang itu langsung pergi begitu saja. Nah, karena ada saksi yang melihat, mereka pun ganti rencana. Laura menyuruh Adrian untuk mengurus mayatnya, sedangkan Laura yang akan mengurus mobil mereka. Virginia kemudian bertanya, apa yang Adrian lakukan dengan mobil itu? Adrian mengatakan dia menenggelamkannya. Tapi sebelum mobil itu tenggelam, dia mendengar suara yang ternyata suara itu gara-gara rusa. Dan setelah itu Adrian menghubungi Laura dan memberitahukan posisinya lewat telepon prabayar atau telepon umum. Nah, di sini kemudian Laura menceritakan apa yang terjadi padanya sejak Adrian pergi. Saat dia menunggu mobil derek datang, ada seorang bapak-bapak yang datang menghampirinya. Kita panggil aja Pak Thomas. Dia menawarkan bantuan kepada Laura karena dia dulunya adalah mekanik mobil. Cuman setelah dicek, dia nggak bisa memperbaikinya di situ. Jadi bapak itu menyarankan untuk membawa mobilnya ke rumahnya karena dia punya alat-alatnya di sana. Dalam perjalanan itu, Laura berbohong kepada Pak Thomas tentang pekerjaannya dan juga namanya. Sesampainya mereka di rumah Pak Thomas, istrinya Pak Thomas melihat ada bekas darah di pergelangan tangan Laura. Tapi Laura mengatakan kalau ini adalah darah rusa. Ibu itu pun menawarkan Laura untuk masuk ke dalam, sedangkan Pak Thomas akan memperbaiki mobilnya. Dan saat sang ibu ini menunjukkan foto anaknya, disitulah Laura kaget karena orang yang mereka tabrak barusan adalah anak dari keluarga ini. Dan kebetulan mobilnya sudah selesai diperbaiki, Laura pun buru-buru pergi dari situ. Nah, di sini ibunya khawatir karena ternyata anaknya tidak ada bersama dengan teman-temannya. Ketika mereka menelpon ke ponsel anaknya, ponsel yang ada di kantongnya Laura berdering karena sebelumnya Laura mengambil teleponnya Daniel. Laura langsung menyembunyikan ponsel itu di balik bantal. Dan ketika ayahnya menemukan ponsel itu, mereka berpikir ada yang aneh. Karena Daniel tidak pernah meninggalkan ponselnya kalau lagi pergi. Dan ya, sebelum dicurigai, Laura pun langsung buru-buru pergi. Nah, setelah itu mereka mencoba untuk menghilangkan jejak mereka dengan menghancurkan mobil mereka. Mereka kemudian berpisah dan berjanji untuk tidak akan bertemu lagi. Saat Adrian kembali, dia melaporkan pencurian mobilnya dan berpura-pura kalau dia baru kembali dari Paris. Dan ya, demi mempertahankan karirnya yang dia bangun selama 10 tahun, dia menutupi kejadian tersebut seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Dan saat semuanya berjalan dengan lancar, sesuatu pun terjadi. Adrian dipanggil oleh polisi untuk dimintai keterangan tentang seorang pemuda yang hilang. Ada bekas-bekas kecelakaan yang ditemukan oleh polisi, tapi tidak ada laporan terkait dengan kecelakaan itu. Ayah dari pemuda itu juga membawa wanita yang mengalami kecelakaan di hari yang sama pada saat anaknya hilang. Wanita itu bilang kalau dia telah menabrak rusa. Tapi dari bekas-bekas kecelakaannya, polisi menyimpulkan kalau kecelakaan ini melibatkan lebih dari satu mobil. Dan plat mobil yang dibawa oleh wanita itu terdaftar dengan nama Adrian. Tapi pengacaranya bilang, sesuai dengan laporan Adrian sebelumnya, mobilnya telah dicuri. Jadi kemungkinan pencuri itulah yang ada di sana dan ini tidak ada kaitannya dengan Adrian. Setelah itu Adrian melihat sebuah berita yang mengatakan kalau Adrian sebenarnya berpura-pura menghilang untuk melarikan diri. Karena ada aliran dana mencurigakan senilai 50.000 euro di rekeningnya. Daniel tahu kalau ini adalah ulah Laura. Jadi, dia mengajaknya untuk bertemu. Nah, ternyata Laura mengambil dompet pemuda itu. Dan saat ada kesempatan untuk mengakhiri ini, dikarenakan suaminya bekerja di perbankan, Laura secara diam-diam menggunakan identitas Daniel untuk mengirim aliran dana ke rekeningnya itu. Sehingga polisi bakal curiga dan mereka tidak akan mengaitkannya dengan Daniel. Di hari-hari berikutnya, karir Daniel meningkat pesat. Dia mendapati gelar pengusaha terbaik tahun ini. Nah, di tengah-tengah perayaan tersebut, ada seorang reporter yang mengaku mengenal Adrian yang ingin berbicara dengannya. Dan ternyata itu adalah Pak Thomas yang menyusup dan menyamar dengan identitas palsu. Ternyata di hari Adrian ada di kantor polisi, Pak Thomas dan istrinya juga ada di sana. Dia menceritakan kalau anaknya sebelumnya itu menggunakan ponselnya di waktu sebelum Pak Thomas bertemu dengan wanita itu. Jadi mustahil kalau ponselnya tiba-tiba ada di rumah kecuali wanita itu yang membawanya. Yang berarti wanita itu pernah berpapasan dengan anak mereka. Dan juga wanita itu atau Laura tidak sendirian.
karena sebelum pergi dia menyesuaikan setir dan juga bangku mobilnya, yang berarti sebelumnya bukan dia yang mengemudikan mobil itu. Dan sangat jelas kalau Laura selama ini telah membohonginya. Begitu juga dengan Adrian. Dan ketika anaknya itu dituduh mencuri uang dan melarikan diri, istrinya itu sampai jatuh sakit. Jadi hanya seorang ayahlah yang berusaha untuk menyelesaikan kasus ini dengan petunjuk yang tersisa. Karena ketika Pak Thomas lapor kepada polisi pun itu tidak ada gunanya. Karena Adrian memiliki kekuatan yang tidak dimiliki oleh Pak Thomas. Tapi sayangnya identitas Pak Thomas ketahuan, dia jadinya dikeluarkan dari tempat itu, dan yang lebih sedihnya lagi, Pak Thomas tidak mendapatkan pengakuan dari Adrian. Tapi Pak Thomas gak menyerah, dia mencoba untuk menghubungkan kasus tersebut kepada Adrian. Walaupun dia tahu ini tidak ada gunanya, karena pengacaranya Adrian telah membereskannya. Berdasarkan cerita barusan, Adrian kemudian menambahkan, mungkin pelakunya adalah saksi pertama yang melihat mereka berdua. Dan motifnya adalah untuk memeras mereka berdua. Dia meminta sejumlah uang dan kalau tidak, dia akan melaporkannya ke polisi. Tapi Virginia menganggap kalau itu terlalu mengada-ngada. Terus ternyata Adrian belum menceritakan kasus di hotel itu dengan lengkap. Jadi sebelum mereka ke sana, Adrian mendapatkan sebuah surat yang dikirim dengan nama Daniel. Surat itu berisi foto danau dan sebuah rekaman suara yang mana dia mengetahui apa yang telah terjadi, yaitu lokasi Daniel Garrido. Dan kemudian dia meminta sejumlah uang. Datanglah ke tempat parkir stasiun kereta Birch, dan dia akan memberitahu dari telepon umum yang ada di sana kemana uangnya harus diantar. Adrian mengira kalau ini dari saksi yang pertama tadi. Dia sebenarnya melihat bercak darah yang ada di sana, kemudian pura-pura pergi dan mengikuti Adrian sampai ke lokasi di mana dia menenggelamkannya. Jadi motif dari pria itu adalah uang. Tapi yang janggal di sini adalah kalau memang motifnya adalah uang, kenapa dia membiarkan uang itu berceceran di sana? Dan bagaimana dia masuk dan keluar dari hotel itu seperti hantu? Jadi menurut Virginia, cerita dari Adrian kelihatan banget dikarang-karang dan masih ada celah besar di sana. Nah, kemudian Virginia mencoba untuk mengarang ceritanya sendiri. Jadi ini cerita versinya. Saat telepon itu diangkat oleh Laura, pelakunya menginstruksikan Laura untuk pergi ke Hotel Bella Vista dengan sebuah kereta dan membuang teleponnya di tempat sampah. Kemudian mereka harus memesan kamar 715. Dan ternyata pelakunya itu sebenarnya udah ada di dalam kamar duluan. Dia kemudian mengirim pesan dari ponselnya Laura yang telah dibuang itu, lalu dia menyerang Adrian dan membunuh Laura. Dan pelakunya adalah Pak Thomas. Jadi menurut Virginia, yang paling pas sebagai pelaku adalah Pak Thomas, dengan motif balas dendam. Jadi agar terlepas dari tuduhan pembunuhan Laura, Adrian harus melibatkan Pak Thomas. Tapi itu membuat dia harus mengakui kasus pembunuhan terhadap Daniel. Cuman yang jadi pertanyaan Adrian, bagaimana Pak Thomas keluar masuk kamar hotel tanpa jejak? Virginia kemudian menunjukkan arsip foto polisi dari kasus ini. Dia menunjukkan bahwa ternyata istri dari Pak Thomas bekerja di hotel itu. Jadi semua ini adalah jebakan yang telah disiapkan oleh Pak Thomas. Istrinya membuat Pak Thomas masuk ke dalam kamar terlebih dahulu. Kemudian dia membukakan jendela sedikit di kamar seberang sebagai jalur kaburnya nanti. Dan kemudian memberikan pegangan jendela tersebut kepada Pak Thomas. Jadi Pak Thomas bisa kabur lewat jendela tanpa meninggalkan jejak. Di tengah-tengah itu saksi ternyata sudah datang. Virginia tidak mengetahui dia siapa, tapi katanya dia adalah pengemudi yang lewat. Virginia kemudian mendapatkan ide, bagaimana kalau mereka mengkambing hitamkan Laura aja. Jadi ceritakan aja kalau dia tidak pernah ada di sana. Menabrak rusa, kecelakaan itu, menghilangkan jejak mayat, itu semua dilakukan oleh Laura sendiri. Dan kemudian Laura meminta Adrian untuk menemaninya datang ke Hotel Bella Vista. Jadi Adrian ini adalah korban Laura yang tidak tahu apa-apa. Dan untuk itu, mereka harus meletakkan salah satu barang Laura di mobil Daniel untuk memberatkan Laura atas kasus kematian Daniel. Untuk itu, Virginia bertanya di mana lokasi Adrian menenggelamkan Daniel. Karena untuk mengarang cerita ini harus ada mayatnya Daniel. Kalau tidak ada, semua skenario barusan akan dianggap omong kosong oleh hakim. Tapi ada satu bukti yang memberatkan Adrian, yaitu seorang pengemudi yang lewat. Karena dia melihat Adrian dan Laura di sana. Jadi bagaimana mungkin Adrian mengarang cerita kalau dia tidak pernah ada di sana? Dan ternyata Virginia berbohong.
Sebenarnya tidak ada saksi baru yang akan datang menemui hakim. Dia melakukan itu untuk mendapatkan detail cerita dari Adrian. Dan oleh karena itu, Adrian pun memberitahukan lokasi di mana dia menenggelamkannya. Dan setelah itu dia menambahkan sebuah fakta kalau sebenarnya sebelum Adrian menenggelamkan mobil itu, Daniel masih hidup. Tapi karena sudah terlalu jauh mereka melakukan ini, Adrian tetap menenggelamkan mobil itu bersama dengan Daniel yang masih hidup. Dan ini membuat pandangan Virginia berubah, karena dia melihat kalau Adrian ini orangnya kejam. Dia berpikir bagaimana kalau ternyata Adrianlah yang berinisiatif untuk tidak menelpon polisi saat terjadi kecelakaan itu. Bagaimana juga kalau Adrianlah yang telah mengambil dompet Daniel dan menyuruh Laura untuk mengirim aliran dana yang besar ke rekeningnya Daniel. Dan menurut laporan medis setelah kepulangannya itu, Laura mengalami panik yang sangat parah sehingga rambutnya menjadi rontok. Dan itulah yang aneh. Bagaimana mungkin otak dari segalanya ini mengalami panik yang parah sampai rambutnya rontok? Hari-harinya dipenuhi rasa bersalah sampai dia berpikir ada satu cara untuk menebus kesalahannya ini, yaitu menceritakan semuanya kepada orang tuanya Daniel. Virginia berencana untuk bertemu di sebuah hotel Bella Vista tempat sang ibu bekerja. Dia pergi duluan sendirian, dan sesampainya di stasiun, Laura menelpon Adrian kalau saksi pengemudi yang lewat itu sedang memeras mereka. Yang padahal Laura akan menggunakan uang itu sebagai uang tebusan atas kesalahan mereka. Sesampainya Laura di kamar hotel, dia tinggal menunggu aja. Kemudian dia menjadwalkan pesan SMS. Dan setelah Adrian datang, ada pesan masuk dari ponsel Laura yang berisi kalau dia telah menceritakan semuanya. Dari sinilah Adrian merasa kalau dia masuk ke dalam jebakannya Laura. Dan karena itu Adrian memukul Laura hingga tewas. Tapi saat hendak mau kabur, dia terjebak di dalam kamar itu. Dan untuk menutupi kasusnya, Adrian mencoba untuk mengarang cerita kalau ada orang yang menyerang mereka berdua. Setelah itu Pak Thomas dan istrinya tiba di hotel. Mereka melihat kalau Laura telah dibunuh. Dan sejak saat itu, Pak Thomas dan istrinya ragu untuk melawan Adrian. Oleh karena itu, mereka hanya bisa sabar menunggu dan mempelajari gerak-gerik musuhnya. Gerak-gerik Adrian. Semua pertemuan, semua percakapan, semua langkah Adrian diamati oleh Pak Thomas. Termasuk pengacaranya, yaitu Virginia. Tapi Adrian menunjukkan kalau foto ini, yang mana istrinya Pak Thomas ada di hotel itu, berarti besar kemungkinan kalau Pak Thomas lah pelakunya. Tapi Virginia bilang kalau foto ini palsu. Ini adalah editan. Lihat di bagian cerminnya, tidak ada pantulan dari istrinya Pak Thomas. Virginia mendesak Adrian. Adrian harus mengatakan yang sejujurnya kalau mau memenangkan persidangan ini. Dan Adrian pun mengakui kalau dia telah membunuh Laura. Setelah itu Virginia pun pergi yang katanya untuk menjernihkan pikiran. Dan juga telepon berdering yang mana itu dari pengacaranya yang bernama Felix. Yang mana Felix di situ sudah menyuap saksi pengemudi yang lewat. Tapi ponsel Adrian tiba-tiba berdengung. Dan pulpen yang dibawa oleh Virginia luber di kantung baju Adrian. Dan ternyata penyebab ponsel Adrian berdengung itu dikarenakan ada perekam suara di dalam ponsel tersebut. Dan rupanya di seberang apartemen Adrian adalah tempat tinggal Pak Thomas. Di sana dia juga melihat kalau ternyata Virginia yang tadi adalah istrinya Pak Thomas yang sedang menyamar. Dan Virginia yang asli baru saja datang. Adrian benar-benar masuk ke dalam jebakan. Dan sayangnya seluruh percakapan mereka itu telah direkam oleh istrinya Pak Thomas atau Virginia yang menyamar itu. Dan mereka akan menceritakan apa yang sebenarnya terjadi dan memberikan bukti rekamannya. Benar-benar ending yang tidak terduga, boy. Bagaimana seorang ibu berperan sebagai pengacara yang pintar untuk menyelesaikan kasus anaknya yang hilang. Dan seorang ayah yang mengamati dan menyiapkan semuanya agar rencana mereka berjalan dengan lancar. Kalau kalian suka alur cerita film yang penuh dengan plot twist dan juga misteri, jangan lupa tonton video lain di channel ini. Terima kasih udah nonton dan sampai jumpa di next video.